Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiana Saputra. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UAS kelompok yang dimana kami itu membuat rancangan sistem informasi e-commerce. Nah, ini terdapat kelompok kami. Yang pertama dari Panur Rahman, terus ada saya sendiri juga Muhammad Adiana Saputra, ada Muhammad Nurwildan, ada Dika Pareja, ada juga PBP Mansa. Nah, langsung saja ke latar belakang. Latar belakang dari perancangan sistem ini karena toko kita ini merupakan sebuah usaha fashion dan aksesoris yang berdiri di Bandung sejak tahun 2020. Saat ini proses operasionalnya masih dilakukan secara konvensional seperti transaksi tatap muka dan pencatatan secara manual. Selain itu, pemasaran melalui media sosial juga belum dikelola secara maksimal sehingga sulit bersaing dengan kompetitor yang sudah memanfaatkan platform digital. Nah, oleh karena itu kami merancang sistem e-commerce ini agar proses penjualan menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan pelanggan yang lebih luas. Nah, lanjut ke tujuan. Tujuan dari perancangan sistem ini untuk membangun sebuah sistem e-commerce berbasis web yang dapat memudahkan proses secara online. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk membantu admin dalam mengelola data pelanggan, produk, serta pesanan secara struktur. Dengan adanya sistem ini diharapkan jangkauan pasar toko kita ini semakin luas dan proses operasionalnya menjadi lebih efisien dibandingkan dengan sistem yang masih dilakukan secara manual. Nah, di slide ini ada ruang lingkup sistem. Fitur utamanya ini terdapat ada 6. Nah, yang pertama itu terdapat fitur registrasi dan login yang dapat digunakan oleh admin maupun pelanggan. Nah, yang kedua itu pelanggan dapat melihat produk, menambahkan produk ke keranjang dan melakukan proses checkout. Nah, selanjutnya ada admin dapat melakukan data pesanan termasuk memperbarui status pesanan. Admin juga memiliki hak untuk menambah, mengubah, dan menghapus data produk. Untuk proses pembayaran, sistem ini mendukung transfer bank seperti e-wallet, Dana, GoPay, OVO, serta metode cash gitu ya. Nah, terakhir itu ada sistem menyediakan laporan penjualan dan fitur pelacakan pesanan sehingga memudahkan admin dalam memantau aktivitas penjualan. Baik, selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem menyediakan fitur registrasi akun baru dengan verifikasi menggunakan email. Yang kedua, sistem menyediakan fitur login menggunakan email, kata sandi, dan logout. Yang ketiga, admin dapat mengelola akun customer termasuk aktivasi, nonaktivasi, dan penghapusan akun. Dan yang keempat, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus produk beserta foto, deskripsi, harga, dan stok. Yang kelima, customer dapat menambahkan produk ke keranjang belanja dan mengubah jumlahnya. Yang keenam, sistem menyediakan proses checkout dengan pengisian alamat pengiriman. Yang ketujuh, sistem menyediakan pilihan metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet seperti GoPay, Dana, OVO, dan pembayaran COD. Yang kedelapan, admin dapat melihat, memproses, dan memperbarui status seluruh pesanan yang masuk. Yang kesembilan, sistem menghasilkan laporan penjualan berdasarkan periode, maupun harian, mingguan, ataupun bulanan. Dan selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, halaman utama dan halaman produk dapat dimuat kurang dari 3 detik pada koneksi 4G. Yang kedua, sistem mampu menangani minimal 500 pengguna secara bersamaan. Yang ketiga, Proses checkout dan konfirmasi pembayaran diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 detik.
Yang keempat, komunikasi data antara browser dan server dienkripsi menggunakan SSL, TLS, HTTPS. Yang kelima, sistem beroperasi tanpa gangguan selama jam operasional minimal 99,5% per bulan. Yang keenam, sistem responsif dan dapat diakses dari berbagai perangkat seperti mobile, tablet, maupun desktop. Yang ketujuh, sistem kompatibel dengan perambahan populer seperti Chrome, Firefox, Safari, dan Edge minimal 2 tahun terakhir. Berikut adalah use case diagram sistem informasi e-commerce. Dari sisi customer, pertama-tama customer membuat akun, lalu memproses login dengan akun yang telah dibuat. Yang ketiga, membuat pesanan. Dari sisi admin, pertama-tama login terlebih dahulu dengan akun yang telah dibuat. Yang kedua, mengelola pesanan, lalu mengelola akun customer, serta mengelola produk. Baik, selanjutnya ada use case deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu use case. Yang pertama ada use case registrasi akun, untuk aktornya itu customer, lalu deskripsinya proses pendaftaran akun baru oleh customer untuk dapat menggunakan sistem e-commerce. Lalu preconditionnya, customer belum memiliki akun dan membuka halaman registrasi. Untuk main flow-nya, untuk sistem, yang pertama sistem menerima data registrasi, lalu sistem memvalidasi data aktor, lalu sistem menyimpan data akun baru, lalu sistem menampilkan konfirmasi registrasi berhasil. Untuk aktornya, aktor membuka halaman registrasi, aktor mengisi form yaitu nama, email, dan password, dan aktor menekan tombol daftar. Untuk alternatif flow-nya, aktor membatalkan proses registrasi, dan exception flow-nya, data tidak valid atau email sudah terdaftar, lalu sistem menampilkan pesan kesalahan. Untuk post condition-nya, akun baru berhasil dibuat dan aktor dapat melakukan login. Lalu ada use case login, aktornya ada admin dan customer. Untuk deskripsinya itu proses autentikasi aktor untuk mengakses sistem e-commerce. Untuk prekondisinya, aktor sudah memiliki akun yang terdaftar di sistem. Untuk main flow-nya, untuk sistem yang pertama sistem menerima data login, lalu sistem memverifikasi email dan password, lalu sistem memberikan akses sesuai peran aktor. Untuk aktornya yang pertama, aktor membuka halaman login, lalu aktor memasukkan email dan password, dan aktor menekan tombol login. Alternatif flow-nya, aktor membatalkan proses login. Exception flow-nya, email atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan. Untuk post condition-nya, aktor berhasil login dan diarahkan ke halaman utama sesuai peran. Lalu ada use case membuat pesanan, untuk aktornya hanya customer. Lalu deskripsinya itu proses customer melakukan pemesanan produk. Untuk preconditionnya, customer sudah melakukan login. Untuk main flow-nya, untuk sistem menampilkan daftar produk, sistem menambahkan produk ke keranjang, sistem memproses checkout, dan sistem menyimpan pesanan. Dan untuk aktor, customer memilih produk, customer menambahkan ke keranjang, customer melakukan checkout, customer mengonfirmasi pesanan. Untuk alternatif flow-nya, customer membatalkan checkout. Untuk exception flow-nya, produk habis atau pembayaran gagal. Untuk post condition-nya, pesanan berhasil dibuat. Lalu ada use case mengelola pesanan, untuk aktornya yaitu admin. Deskripsinya, proses admin mengelola pesanan customer. Untuk precondition-nya, admin sudah melakukan login. Untuk main flow-nya, untuk sistem menampilkan daftar pesanan, sistem memperbarui status pesanan, sistem menyimpan perubahan. Lalu untuk aktor, admin membuka menu pesanan, admin memilih pesanan, dan admin mengubah status pesanan. Untuk alternatif flow-nya, admin tidak jadi mengubah status pesanan. Untuk exception flow-nya, data pesanan tidak ditemukan. Lalu post condition-nya, status pesanan berhasil diperbarui. Lalu ada use case mengelola akun customer, aktornya admin. Deskripsinya, proses admin mengelola data akun customer. Preconditionnya, admin sudah melakukan login. Untuk main flow-nya, untuk sistem menampilkan data customer, sistem memperbarui status akun customer, dan sistem menyimpan perubahan data.
Untuk aktornya yaitu admin memilih akun customer, admin mengedit atau menghapus akun customer, dan admin mengonfirmasi perubahan akun customer. Untuk alternative flow-nya, admin membatalkan perubahan. Untuk exception flow-nya, data tidak valid. Dan post condition-nya, data akun berhasil diperbarui. Lalu ada use case mengelola produk. Untuk aktornya admin, deskripsinya proses admin mengelola data produk, prekondisinya admin sudah melakukan login. Untuk main flow-nya, untuk sistem menampilkan daftar produk, sistem menyimpan produk baru atau perubahan produk yang lama. Untuk aktornya, admin menambah atau mengedit ataupun menghapus produk. Lalu admin mengonfirmasi perubahan produk. Untuk alternative flow-nya, admin membatalkan perubahan. Untuk exception flow-nya, data produk tidak valid. Dan untuk post condition-nya, produk berhasil diperbarui. Perkenalkan, nama saya Riffanur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram yang berfungsi untuk menjelaskan alur aktivitas dalam suatu use case. Di sini untuk use case yang pertama adalah registrasi. Untuk memulainya, dimulai dengan masukkan nama, lalu masukkan email, lalu masukkan password, lalu daftar. Lalu sistem memvalidasi data. Jika data valid, maka data disimpan, lalu akun berhasil dibuat, lalu selesai. Jika data tidak valid, maka kembali memasukkan nama. Untuk use case yang kedua ada use case login. Dimulai dengan memasukkan email, lalu masukkan password, lalu klik login, lalu sistem validasi data. Jika data valid, maka lanjut masuk ke halaman awal, lalu selesai. Jika data tidak valid, maka kembalikan lagi ke login. Lalu ada use case membuat pesanan. Di sini customer bisa memilih untuk mencari atau menjelajahi produk. Jika mencari produk, maka lanjut ke cari produk, dan jika produk tersebut tidak ada, maka kembali lagi ke sini. Customer memilih mau mencari lagi atau menjelajah. Jika produk yang dipilih ada, maka lanjut ke lihat detail produk. Jika user pertama memilih menjelajahi, maka lanjut ke jelajahi produk sampai produk yang diinginkan ketemu. Lalu lihat detail produk. Setelah melihat detail produk, customer memilih apakah ingin produk tersebut atau memilih produk lain. Jika memilih produk lain, maka customer atau user kembali ke sini, mau mencari lagi atau menjelajahi lagi. Jika sudah mendapatkan produk yang diinginkan, lalu pilih produk dan lanjut tambahkan ke keranjang. Ketika sudah tambahkan ke keranjang, bisa lanjut belanja lagi atau melihat keranjang. Jika lanjut belanja, maka kembali lagi ke sini, mau mencari atau menjelajah lagi. Jika lihat keranjang, maka lihat keranjang ke sini, lalu memilih apakah setelah melihat keranjang mau lanjut belanja atau ada perubahan di keranjang tersebut. Jika lanjut belanja, maka kembali lagi ke B. Jika ada perubahan di keranjang, maka edit ke keranjang, lalu ke sini, ke A. Setelah edit keranjang, kembali lagi ke A, ke sini, mau lanjut belanja atau lihat keranjang lagi. Jika pesanan sudah selesai, sudah sesuai, maka ke sini selesai, lalu buat pesanan dan selesai. Di sini ada catatan, keranjang bisa diperiksa kapan saja. Jika memeriksa keranjang, maka masuknya ke C, itu ke sini, lihat keranjang. Lalu ada activity diagram untuk mengelola pesanan. Sini mulai dari lihat daftar pesanan, lalu pilih pesanan yang diinginkan, lalu ubah status pesanan, misalnya dari dikemas menjadi dikirim, lalu simpan. Lalu ada untuk mengelola akun. Sini lihat daftar customer, lalu pilih akun customer, lalu di sini pilih mau diedit apa dihapus. Jika diedit, maka simpan, lalu selesai. Jika dihapus, lalu hapus, lalu simpan. Lalu ada untuk mengelola produk. Di sini bisa memilih, admin bisa memilih
menambahkan produk. Jika mengubah produk, maka lihat daftar produk, lalu pilih produk yang ingin diubah, lalu memilih apakah ingin mengedit produk tersebut atau menghapus. Jika mengedit, lalu edit produk, lalu simpan dan selesai. Jika menghapus produk, hapus lalu simpan lalu selesai. Jika admin ingin menambahkan produk, maka tambahkan produk, lalu masukkan nama produk, stok produk dan lain-lain, simpan lalu selesai. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang class diagram yang fungsinya tuh untuk menunjukkan struktur data suatu sistem yang jelas dan meningkatkan pemahaman tentang gambar dan umum atau skema dari suatu program ini, dan dapat memberikan mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi terkandung di dalamnya. Nah, yang pertama tuh ada class user. Nah, di sini atributnya tuh berisi ID user, name, email, password, terus role. Nah, ini di bawahnya tuh ada metode yang berisi registrasi, login, dan update profile. Terus di sini juga ada admin. Atributnya tuh berisi ID admin, terus ada ID user, terus metodenya berisi kelola produk, kelola order, kelola user. Terus di sini juga ada customer. Atributnya berisi ID customer, ID user. Terus di sininya ada metode yang berisi lihat produk, buat order, riwayat order. Terus di sini juga ada produk, ada ID produk, terus ada nama produk, ada deskripsi, ada harga, dan ada stok. Terus metodenya tuh ada tambah, ubah, hapus. Nah, di sini ada class order yang isi atributnya tuh ada ID order, ada nama customer, terus tanggal order, terus status. Nah, di sini juga metodenya tuh ada tambah, update, dan hitung. Nah, terus di sini juga ada payment, pembayaran, class payment. Atributnya tuh berisi ID payment, ID order, metode bank, terus total bayar, terus status juga, terus tanggal bayar. Nah, metodenya tuh berisi konfirmasi pembayaran, verifikasi. Nah, admin dan customer ini turunan dari user ini. Nah, admin produk itu one to many, terus admin ke order ini juga one to many. Nah, ini juga customer ke order one to many juga. Terus order ini ke produk many to one. Nah, ini juga ini order ke pembayaran tuh payment ke order one to one. Nah, jadi hubungan antar kelas ini menunjukkan setiap bagian tuh saling berinteraksi. User memiliki dua turunannya, ya ini admin sama customer. Terus admin juga bertanggung jawab mengelola produk dan pesanan. Terus customer juga dapat membuat banyak pesanan. Setiap pesanan berisi produk yang dipilih pelanggan. Terus kemudian pesanan akan memiliki suatu data. Nah, dengan hubungan ini seluruh proses mulai dari login, nah, terus pemilihan produk ke sini, terus hingga pembayaran yang di sini. Lalu lanjut, di sini ada sequence diagram yang berfungsi untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor dan objek. Untuk yang pertama, di sini ada sequence diagram tentang register. Di sini aktornya ada customer, lalu objeknya form registrasi dan database. Pertama, customer membuka halaman registrasi, lalu mengisi form registrasi dan mengklik daftar. Lalu form registrasi mengirim data dan validasi ke database. Lalu database memvalidasi data tersebut apakah valid atau tidak. Jika data valid, maka form registrasi menyuruh untuk menyimpan data tersebut di database. Lalu tampilkan berhasil dan arahkan ke menu login. Jika data tidak valid, maka form registrasi menyuruh untuk kembali ke form registrasi. Lalu ada sequence untuk login.
aktornya ada customer atau admin, lalu form login dan database. Ini customer atau admin membuka halaman login, lalu mengisi form login dan mengklik login. Lalu form login mengirim data dan validasi ke database. Jika data valid, maka berhasil dan arahkan ke menu utama. Jika data tidak valid, maka kembalikan ke form login. Lalu ada sequence diagram untuk membuat pesanan. Di sini aktornya hanya ada customer, lalu objeknya ada halaman produk dan database. Maaf, di sini aktornya ada dua, customer dan bank. Di sini customer membuka halaman produk, lalu memilih produk yang diinginkan, lalu masukkan ke keranjang, lalu membuat pesanan. Lalu halaman produk mengecek stok produk yang ada di database. Apakah produk yang dipilih tersedia atau tidak? Jika produk tersedia, maka halaman produk menyuruh customer untuk melakukan pembayaran. Lalu customer menyelesaikan pembayaran yang berkaitan dengan bank. Lalu bank menampilkan pembayaran berhasil dan arahkan ke menu pesanan saya. Jika stok produk yang dipilih tidak tersedia, maka kembalikan ke menu produk. Lalu ada sequence diagram untuk mengelola pesanan. Di sini aktornya ada admin, lalu objeknya ada halaman pesanan dan database. Admin membuka halaman pesanan, lalu memilih pesanan dan mengubah status pesanan. Lalu halaman pesanan mengubah data di database, lalu berhasil dan kembalikan ke halaman pesanan. Lalu ada sequence untuk mengelola akun. Di sini aktornya masih admin, objeknya ada halaman customer dan database. Admin membuka halaman customer, lalu memilih akun customer, lalu mengedit atau menghapus akun tersebut. Lalu halaman customer meminta untuk mengubah data pada database, lalu database menyampaikan berhasil dan kembalikan ke menu ke halaman customer. Lalu ada sequence untuk mengelola produk. Di sini aktornya masih admin, lalu objeknya ada halaman produk dan database. Admin membuka halaman produk, lalu tambah atau edit atau mau menghapus produk. Lalu halaman produk mengubah data pada database. Database tampilkan berhasil dan kembalikan ke halaman produk. Halo, perkenalkan, nama saya Dika Pareja. Di sini saya ke bagian menjelaskan mockup dan prototype. Di sini mockup dan prototype dibuat menggunakan Figma ya. Di sini ada halaman login, halaman beranda, halaman keranjang, halaman profil dan halaman pesanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototype yang ada di Figma. Di sini kalau kita belum punya akun bisa klik daftar. Karena saya sudah punya akun, bisa langsung akses ya. Dia akan memasukkan email, lalu password. Bisa kalau lupa password bisa di sini ada. Klik login. Nah, nanti masuk ke halaman beranda ya. Di sini ada kategori. Lalu ada cari produk untuk mencari produk kita yang mau beli. Lalu ada pakaian, sepatu, tas dan aksesoris lainnya. Di sini ada produk terlaris, ada hoodie hitam dengan diskon 10%, ada tas kuning dengan diskon 10% juga, jam 20%, sepatu 15%. Lalu di sini ada menu keranjang. Di sini kita bisa pilih semua. Lalu di sini ada total harga, lalu bisa klik checkout. Nah, otomatis masuk ke halaman pesanan saya. Di sini bisa klik batal pesanan atau bayar. Lalu yang dikemas bisa klik lacak atau pesanan diterima. Di sini yang dikirim bisa lacak pesanan. Yang ini bisa pesan lagi. Nah, ini halaman profil. Di sini ada profil saya. Di sini bisa ubah nama atau email. Di sini alamat, ini untuk memasukkan alamat kita. Di sini ada metode pembayaran, lalu ada voucher, ada bantuan tentang aplikasi,
Dan ini untuk keluar, kita klik coba untuk keluar. Sudah. Produk. Baik, kesimpulan materi pada kali ini adalah berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi e-commerce Tokopedia ID mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terdapat pada sistem yang masih berjalan secara manual. Sistem yang dirancang dapat mendukung proses registrasi dan login pengguna, pengelolaan produk, pengelolaan akun customer, proses pemesanan, hingga pengelolaan pesanan secara terintegrasi. Perancangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML) yang terdiri atas use case diagram, use case descriptive, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram, sehingga mampu menggambarkan kebutuhan sistem dari berbagai sudut pandang. Dengan adanya rancangan ini, diharapkan proses bisnis Tokopedia ID menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan mempermudah pengelolaan data oleh